Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang masih berada di rumah dan tetap mematuhi protokol kesehatan, saya doakan kalian tetap sehat dan masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Anak-anak, jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang besaran pokok panjang, dari apa itu definisinya, bagaimana cara mengkonversi pada besaran panjang, kemudian saya sudah menjelaskan mikrometer sekrup, jangka sorong, cara penggunaannya, dan seterusnya. Saya sudah bahas lengkap di 2 video saya sebelumnya. Kali ini yang akan saya ulas yaitu tentang besaran pokok yang berikutnya, yaitu massa dan waktu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu massa. Nah, massa itu adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Perlu diingat bahwa massa itu tidak sama dengan berat ya anak-anak. Jadi kalian selama ini kan bilangnya berat, dan seterusnya. Jadi sebenarnya massa itu tidak sama dengan berat. Apa alasannya? Nah, massa itu ditentukan oleh kandungan materi dan tidak mengalami perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Dia tidak ada perubahan meskipun kedudukannya berubah. Nah, contohnya seperti ini. Ketika saya punya benda ini massanya 10 kg. Nah, benda ini akan saya bawa di bulan dan di bumi. Nah, benda tersebut jika saya ukur massanya di bumi, yaitu massanya 10 kg. Sedangkan di bulan massanya juga akan 10 kg. Jadi massa itu dimanapun tempatnya tidak mengalami perubahan. Jadi misalkan kamu punya besi 100 kg, kalian bawa ke bulan nanti juga 100 kg, kalian bawa ke planet Mars juga 100 kg. Jadi massa itu tidak berpengaruh kedudukannya, ya, perlu diingat. Tapi massa itu, berat itu sangat bergantung pada kedudukan di mana benda tersebut berada. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau berat itu bergantung pada tempatnya di mana dia berada. Kalau tadi massa dimanapun tempatnya sama, tapi kalau berat beda. Contohnya seperti ini. Saya punya benda beratnya 60 Newton. Nah, ini dari satuan saja sudah berbeda. Kalau massa tadi kilogram toh, kalau berat itu Newton. Nah, jadi misalkan saya punya benda seberat 60 Newton. Ketika saya bawa ke bumi, benda tersebut 60 Newton beratnya. Nah, saya bawalah ke bulan. Benda tersebut berubah beratnya menjadi 1/6-nya, jadi 6 Newton saja. Nah, jadi si berat ini dimanapun tempatnya akan berbeda, bergantung pada gravitasinya. Ya, ini perlu diingat ya anak-anak. Kalau massa dimanapun tempatnya sama, kalau berat itu bergantung pada kedudukan atau tempat di mana dia berada. Nah, alat ukur massa ada 4. 1, ada timbangan. Timbangan yang kalian gunakan biasanya buat untuk ukur buah, terus tepung, dan seterusnya. Nah, berikutnya ada timbangan untuk massa badan kalian. Nah, ini yang biasa kalian gunakan ya. Kemudian ini mungkin yang kalian baru lihat. Ini namanya adalah neraca Ohaus ya. Ini neraca Ohaus namanya. Biasanya neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur benda yang ukurannya kecil ya. Biasanya maksimalnya hanya sampai 200-300 gram saja. Oke, selanjutnya ada neraca pegas. Nah, ini biasanya ukurannya lebih kecil lagi. Nah, penggunaannya nanti bendanya itu dikaitkan di ujung sini. Nah, di pengaitnya sini. Kalau neraca Ohaus, bendanya ditaruh di sini ya. Jadi saya ingatkan lagi, yang sebelah kiri sendiri timbangan, kanannya timbangan untuk massa badan, ada neraca Ohaus dan ada neraca pegas. Nah, anak-anak, saya akan jelaskan tangga satuan. Nah, ini mungkin yang kalian ketika di SD mungkin sudah diajarkan. Kali ini saya akan
perdalam lagi bagaimana tangga satuan. Nah, tangga satuan ini ada ton, ada kuintal, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang paling bawah adalah miligram. Ingat, setiap turun satu tangga itu dikali 10, sedangkan setiap naik satu tangga dibagi 10. Kita langsung masuk ke contoh soal. 1 kilogram berapa gram? Oke, 1 kilogram berarti kilogram kan di sini. Kemudian yang ditanyakan gram, saya kasih warna biru di sini. Nah, dari merah ke biru berarti kan turun dia. Turunnya 1, 2, 3. Nah, karena turun 3 berarti kita kalikan 1000. Turunnya 3 tingkat berarti kita kalikan 1000. Nah, berarti 1 kilogram berarti 1 kita kalikan 1000. Kita kasih sama dengan, jangan lupa. Nah, 1 kali 1000 yaitu 1000 gram. Nah, kita masuk ke contoh soal berikutnya. 1 ton berapa kilogram? Ton letaknya ada di sini, kemudian kilogram letaknya ada di sini. Nah, dari dari panah merah ke biru kan turun. Berarti ton ke kilogram 1, 2, 3. Nah, karena turunnya 3 berarti kita kalikan dengan 1000. Sehingga hasilnya 1 kita kalikan 1000, hasilnya tetap top. Berapapun bilangan kalau dikalikan 1 kan berarti bilangan itu sendiri. Berarti 1000 kilogram. Kita masuk ke soal yang berikutnya. 1 dekagram berapa kilogram? Dekagram berada di sebelah sini, berikutnya kilogram berada di sebelah sini. Dari panah merah ke biru berarti kan naik. Nah, dekagram berarti 1, 2. Nah, karena naik berarti kan dibagi. Naik 2 berarti dibagi 100. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan 100. Nah, masih ingat toh caranya? Kalau seperti ini berarti hasilnya kan desimal. Kita hitung angka nolnya 1, 2, kita kasih garis di sini. 1, 2, kasih koma. Dan kalau sudah koma dikasih 0. Nah, angka yang atas kita masukkan ke paling belakang 1. Nah, yang kosong kita kasih 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,01 kilogram. Seperti ini. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. 250 desigram berapa kilogram? Desigram berada di sebelah sini, kilogram berada di sebelah sini. Nah, berarti dari panah merah ke biru kan naik. Naiknya kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, karena dia naik berarti kan dibagi. Naiknya 4 berarti nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dibagi dengan 10.000. Atas ini 250 ditaruh di atasnya sini 250. Nah, atas ada 0, bawah ada 0, berarti kan bisa kita coret. Berarti kan tinggal 25 dibagi 1000. Nah, kalau seperti ini berarti kan hasilnya desimal anak-anak. Kita hitung angka nolnya 1, 2, 3. Kita kasih garis 1, 2, 3. Jangan lupa nek desimal kan ada koma, depannya ada 0. Kemudian angka yang atas ini kita masukkan di paling belakang. Kita urutkan 5 kan di belakang, 2 di depannya. Kemudian yang kosong kita kasih 0. Berarti hasilnya adalah 0,025 kilogram. Seperti ini. Berikutnya masih ada lagi 12 kilogram berapa ton? Kilogram berada di sebelah sini, ton berada di sebelah sini. Dari kilogram ke ton berarti kan naik, panah merah ke panah biru naik toh, berarti 1, 2, 3. Nah, karena naik berarti kan dibagi. Kalau naik dibagi, nolnya ada 3 karena naiknya 3 toh. 1, 2, 3 berarti dibagi 1000. Yang diketahui tulis atasnya 12 bagi 1000. Oke, kalau dibagi dan hasil yang di bawah ini lebih besar berarti kan hasilnya desimal. Kita hitung angka nolnya 1, 2, 3. Kita kasih 1, 2, 3. Jangan lupa koma, depannya kasih 0. Nah, yang atas ini kita masukkan di belakang. Kita urutkan 2 di belakang, 1 di depannya. Yang kosong kita kasih 0. Berarti hasilnya adalah 0,012 ton. Seperti ini anak-anak.
Nah, anak-anak tadi kan saya sudah jelaskan neraca Ohaus. Neraca Ohaus itu jenisnya ada 4 anak-anak. Ada neraca Ohaus digital. Jadi digital tuh kalian meletakkan bendanya di atas ini, nanti otomatis akan keluar hasilnya. Langsung keluar hasilnya di sini. Nah, kalau neraca Ohaus 3 lengan, 2 lengan, dan 4 lengan, kalian harus mengukur sendiri. Yang dimaksud lengannya itu apa? Lah ini anak-anak, lengan itu yang putih-putih ini loh. Nah, yang saya lingkari ini kan ada 2 putihnya, berarti 2 lengan. Kalau ini kan putihnya ada 3, 1, 2, 3, berarti 3 lengan. Ini putihnya ada 4, 1, 2, 3, 4, berarti 4 lengan. Jadi lengan itu dihitung dari ada garis-garisnya seperti itu. Nah, untuk penjelasan bagaimana cara menggunakan neraca Ohaus dan bagaimana membaca hasil pengukurannya, kalian simak video berikut ini. Nah, anak-anak, itu tadi adalah video tentang bagaimana cara penggunaan dari neraca Ohaus membaca hasilnya. Nah, jadi untuk besaran pokok massa sudah selesai. Kali ini saya akan melanjutkan lagi besaran pokok yang kedua, yaitu yang ketiga, yaitu waktu. Waktu itu adalah selang antara 2 kejadian atau 2 peristiwa. Apa maksudnya? Jadi seperti ini. Artinya, kalau misalkan seseorang itu dianggap hidup, jadi orang itu hidup hitungannya dari mana? Berarti waktunya antara lahir sampai dia meninggal, ya. Jadi hidup itu waktunya antara dia mulai lahir sampai dia meninggal. Kemudian, ketika kalian mau ke sekolah, terus kalian menaiki sepeda kalian, berarti waktu tempuh kalian itu dihitung ketika kalian berangkat dari rumah terus sampai di sekolah. Jadi itu artinya selang waktu kalian berangkat ke sekolah berarti dari rumah berangkat terus nyampe di sekolah, dihitung waktunya. Nah, itulah yang dimaksud dengan waktu. Jadi waktu itu adalah selang antara 2 kejadian atau peristiwa. Kemudian alat ukur waktu anak-anak, 1 bisa menggunakan jam tangan, jam dinding, dan yang ketiga menggunakan stopwatch. Jadi ini yang ketiga ini adalah stopwatch. Nah, dari 3 alat ukur ini mungkin stopwatch yang baru kalian lihat ya anak-anak. Nah, ketika nanti kita bisa bertatap muka, nanti akan saya tunjukkan ke kalian bagaimana cara penggunaannya. Anak-anak, yang perlu kalian ingat bahwa di besaran pokok waktu ini
ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Nah, anak-anak masih ingat kan? Kalau satu hari itu sama dengan 24 jam. Sedangkan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Kemudian 1 menit itu sama dengan 60 sekon atau 60 detik. Sekon atau detik. Nah, anak-anak biasanya ada juga yang ditanyakan di soal itu 1 jam berapa detik. Nah, berarti kita tulis 1 jam kan 60 menit. 1 menit ada 60 detik, berarti 60 dikali 60. Sehingga 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Nah, ini adalah catatan yang perlu kalian hafalkan atau kalian ingat ya. Ini ada beberapa catatan pada besaran pokok waktu. Oke, anak-anak, kita masuk ke tugas pada hari ini. Tugas hari ini silakan kalian buka LKS halaman 5 pada lembar kegiatan 1.2. Pada LKS halaman 5 kalian diminta untuk mengukur panjang masa dan waktu. Nah, saya jelaskan ya. Jadi kalian silakan mencari anggota keluarga kalian yang ada di rumah saja, misalkan ayah dan ibu kalian. Anggota keluarga yang kalian ukur panjang masa dan waktunya 2 orang ya, 2 orang saja minimal. Kalau misalkan kalian lebih boleh. Jadi minimal 2, ayah dan ibu, atau mungkin adik kalian atau mungkin kakak kalian. Jadi 2 orang saja. Kalian ukur panjangnya ya. Panjang yang diukur yaitu tinggi badan anggota keluargamu ya. Jadi besaran pokok panjang yang harus kalian lakukan adalah kalian mengukur tinggi badan anggota keluarga kalian, 2 orang tadi. Kalau sudah, yang kedua, kalian ukur masanya ya. Masanya berapa? 2 orang tadi yang sudah kalian pilih. Kemudian yang ketiga, kalian ukur waktunya. Nah, waktu di sini kalian ukur caranya. Kalian minta anggota keluarga kalian untuk berjalan sejauh 50 meter. Kalau sudah, kalian ukur waktu ketika dia mulai berjalan sampai di 50 meter, kalian hitung waktunya berapa. Kalian tulis langsung di tabel pada LKS. Langsung saja tulis di situ. Ada 2 ya, berarti nomor 1 sama nomor 2. Kalau sudah, kalian jawab juga analisa datanya. Berdasarkan hasil pengamatan, bagaimanakah hasil inferensimu sudah. Jadi tugas kalian hari ini LKS halaman 5 pada lembar kegiatan 1.2. Oke anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.